Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isca Pricispa dari jurusan Sosiologi Angkatan 21A. Mohon izin untuk memberikan sedikit tanggapan tentang kasus penegakan hukum mengenai kasus pembegalan di mana korban begal dijadikan tersangka oleh Polda NTB. Ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan untuk menegakkan hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut pendapat saya mengenai kasus pembegalan di NTB ini, yang dimana korban malah jadi tersangka, sangatlah membingungkan. Padahal, si korban ini melakukan tindakan pembelaan dirinya terhadap orang yang ingin menyelakainya. Akan tetapi, dalam hal ini, korban malah jadi tersangka karena diduga telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap 2 begal yang ingin menyerangnya. Dan si korban ini malah dikenakan pasal 338 KUHP dan juga pasal 351 KUHP ayat 3. Nah, lantas, apabila terjadi kasus pembegalan-pembegalan selanjutnya, para korban harus diam dan menerima perlakuan buruk dari para pelaku begal? Jika demikian, hal ini tentu tidak adil. Nah, jika kita lihat dari 3 prinsip tadi, yang pertama ada keadilan. Dari kasus ini, pada awalnya belum ada bau-bau keadilan. Korban yang melakukan pembelaan diri semata-mata untuk melindungi dirinya dari sebuah usaha yang dilakukan para pelaku untuk menyelakainya, malah ditetapkan menjadi tersangka. Namun demikian, pada akhirnya korban dari kasus pembegalan ini dibebaskan dari sel setelah ada surat penangguhan. Nah, dari hal inilah baru muncul bau-bau keadilan. Selanjutnya, ada manfaat. Dari kasus ini, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kembali semua aspek yang ada. Keputusan hukum dari pengadilan inilah yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, di antaranya, masyarakat tidak akan takut akan segala motif kejahatan, karena masyarakat masih beranggapan bahwasannya ada hukum yang akan melindunginya. Dan yang terakhir, ada kepastian hukum. Pada awalnya, si korban dikenakan pasal 338 KUHP dan juga pasal 351 KUHP ayat 3. Akan tetapi, dalam kasus ini, kita juga harus memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, dari kasus ini, Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono juga berjanji akan memberikan keputusan terbaik bagi masyarakat. Dan sudah dikatakan dari awal bahwasannya korban dari kasus pembegalan ini telah dibebaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.